PAMI pelaksanaannya sendiri itu tiap tahun kah dok? Atau memang ya untuk bulan Viralon ini misalnya tahun lalu nih kalau tidak salah dimulai bulan Juli ya dok ya, Ya. Juli sampai Oktober Sampai November. sampai November. Nah kemudian dilanjutkan tahun ini. Nah apakah itu juga akan terus dilakukan di tahun berikutnya sampai nanti mencapai Semoga ya, berharapnya demikian ya, berharapnya demikian. Tapi satu sisi Oda juga harus berdaya ya. Oda juga harus memprioritaskan kualitas dari hidupnya. Artinya kalau berharap gratisan, monitornya kalau gratisannya nggak ada gimana gitu ya. Makanya saya sangat mendorong sekali untuk teman-teman Oda, hayu BPJS-nya dipakai. Itu yang saya benar-benar tekankan. Karena apa? Kalau dia pakai BPJS, kami pun sebagai dokter di layanan tuh mudah untuk istilahnya, oh ini ada kelainan apa, kita cek lab, oh kita pemeriksaan penunjang yang kita butuhkan jika menggunakan BPJS. Jadi effort kita untuk negosiasi, kamu ada duitnya berapa, itu kan kadang-kadang ya hari gini COVID begini, apalagi zaman COVID gitu ya, ekonomi semua babak belur gitu. Betul gitu sih. Nah kalau kalau berbicara target itu berapa sih dok kalau memang gitu ya kita punya targetan nih, tadi kan dikasihnya hanya sedikit begitu ya. Nah targetnya sendiri berapa untuk teman-teman nih, target teman-teman Oda untuk bisa memeriksakan viralonnya? Target jumlah? Iya, target jumlah dok. Target jumlah itu sebenarnya ideal ya. Ideal itu adalah 90% sampai dengan untuk menuju zero itu ya. Kan kita ada 2027 itu triple 19. Nah ya, harapannya itu 90% itu pasien di layanan tersebut virusnya tidak terdeteksi atau alias tersupresi. Jadi kalau pasien saya ada 2000, 1800 teh harus tersupresi gitu. Jadi patokannya kebetulan kan kami layanan terbesar gitu ya. Mungkin untuk layanan-layanan yang kecil, maksudnya jumlah pasiennya masih belum banyak, hayuklah. Ya, gimana caranya prioritaskan agar 90% ini tercapai. Dan itu tidak sulit menurut saya sih. Tidak sulit karena ini memang bagaimana peran layanan, memberikan edukasi, memberikan konseling, motivasi agar mereka memang istiqomah lah untuk ikhtiar ARV ini gitu. Meskipun mungkin ya dok pada perjalanannya nih banyak teman-teman kalau tadi ngaitin dengan yang putus obat nih karena efek samping misalnya atau bosan misalnya nih, untuk karena tadi terkait efektivitas terapi ARV-nya sendiri begitu. Nah kalau capaian nih dok, tadi kan ini baru 2 minggu berjalan ya, atau September masih ada sampai nanti bulan berikutnya November mungkin. Ini udah berapa sih dok teman-teman Oda yang sudah memeriksakan? Kalau di saya? Ya di sini dok. Kalau di klinik Teratai belum banyak. Karena apa? Karena memang baru 2 minggu. Satu, kedua kami mempertimbangkan pasien masalah kos ya. Jadi ini mah memang pikiran humanisnya perlu dikedepankan. Lagi susah hanya karena promo gratis disuruh datang gitu ya. Mungkin buat pasien-pasien ongkos dari layanan. Jadi memang karena kami yakin sekali bahwa program ini bisa kami sukseskan sampai dengan akhir bulan Oktober dengan jumlah yang bagi kami di layanan ini masih memang sedikit. Jadi artinya sampai Oktober mah optimis sekali, minimal pasti habis gitu. Gampang ngabisinnya. Kalau ada yang nggak kepake juga stok sini. Jadi menerima yang nggak kepake kan canda kan dia gitu ya. Soalnya pasiennya 2.000. Aduh gitu ya dok. Kalau nih dok tadi kan berbayar ya dan mahal ya kalau untuk untuk tes di lab swasta. Di lab swasta upami di RSI sendiri tadi mudah-mudahan bisa memanfaatkan yang teman-teman yang BPJS begitu ya, terutama untuk yang barangkali tadi untuk ongkos di tebih misalnya dari wilayah Bandung Ngingcet misalnya untuk kesini kan mereka juga butuh barangkali yang harus dikeluarkan gitu ya, berapa jumlah rupiahnya. Nah kalau untuk yang terkait usia misalnya untuk anak nih bisa nggak sih dok untuk periksa viral load ini dari usia berapakah?
Barangkali ada orang kalau tuanya yang anak mau. itu pokoknya fokusnya adalah ini untuk orang yang HIV positif itu aja dulu. Iya, untuk ya. ya, Kriteria siap. pertama. Jadi kalau anak negatif, ibunya positif, anaknya negatif, nggak periksa viral load. Periksa. Setelah dia positif, dia harus sudah minum ARV, ya. Mohon. Minum ARV-nya 6 bulan tadi dengan kriteria 4 tadi. Siap. Jadi tidak ada batasan usia selama dia terinfeksi HIV dan sudah ARV minimal 6 bulan sampai ke sana, dia berhak mendapatkan program ini. Malah kami untuk khusus untuk pasien anak, kalau dewasa hapunten pisan agak hitung-hitungan. Jangan ayah hapunten ya dok. Ayah hapunten kan di sini nanti dokter Mary mah nggak kasih padahal cina boleh gitu ya. Tapi makanya saya jelaskan ke teman-teman udah dewasa, bukan nggak mau kasih, tapi kan kemarin tahun lalu udah, mudah-mudahan ada kuota yang nambah lagi. Kalau untuk anak karena memang satu anak itu kan masalah kunjungan ya, misalnya kunjungan dia kadang-kadang sekolah gitu ya. Dan program ini waktunya terbatas gitu. Jadi hanya 2 bulan saja tadi ya, Dok. Jadi karena waktu yang terbatas itu saya minta bantuan sama perawat dan dokter residen yang melakukan tata laksana terhadap ODA anak. Saya sampaikan pokoknya kalau pasien anak on ARV kriteria keempat ulangan 4 tahun boleh gitu. Tapi yang emaknya nggak boleh. Punten mananya. Kita punya pasien anak 109 orang. 109 orang. Jadi kalau kuota kita 200 lebih, setengahnya aja udah pasien anak. Ya, ini prioritas ya, Dok. Itu prioritas. Ditambah dengan 6 bulan, 12, 18 sama yang gagal tadi. Jadi yang kriteria keempat nanti dulu ya akan teteh hapunten pisan. Kedah hapunten ya gitu kan. Iya. Baik. Tadi dokter juga menyampaikan bahwa untuk 90% gitu ya, mudah-mudahan virusnya bisa tersupresi untuk teman-teman ODA nih. Nah, untuk bulan viral load ini terhadap pencapaian target 3 di 2030 seperti apa ya, Dok? Kalau untuk saya bicara di klinik Trata ya, satu kita zero yang pertama itu kan untuk testing ya. Testing karena kita rumah sakit top referral, artinya rumah sakit rujukan tertinggi. Kita nggak mencari pasien, ya, maksudnya nggak mencari aktif. Artinya memang kita mengelola yang datang, memang melakukan testing atas inisiatif sendiri untuk melakukan tes, atau kita melakukan inisiasi testing di pasien-pasien yang ada di ruang perawatan. Jadi kami melakukan 90 yang pertama itu ini maksudnya tahapan menuju 3 tadi ya. Jadi testing itu kami sudah melakukan testing kepada semua pasien TB. Kami sudah memintakan ya. Jadi berdasarkan surat edaran 1564 kami sudah memintakan kepada semua pasien TB, IMS, ibu hamil, atau yang memiliki IO, serodiskordan couple yang ada di sini untuk dimintakan tes HIV tanpa ditawarkan. Jadi kita mintakan, tapi option out artinya dia bisa menolak dengan catatan kita berikan edukasi dan konseling kenapa menolak gitu ya. Itu jadi 90% pertama ini datanya yang tahun 2021 nanti akan kami laporkan di Desember bagaimana capaiannya. Kemudian untuk 90 yang kedua semua yang positif mendapatkan ARV. Kalau angka cakupan ARV alhamdulillah sudah di atas 90%, sudah beberapa tahun yang lalu sudah selalu demikian, apalagi sejak test and treat. Jadi udah nggak ada lagi yang nggak diberikan ARV ya. Paling kita mah menunggu belum diberikan ARV pada hari yang sama karena screening infeksi oportunistiknya saja. Nah, kemudian untuk yang 90 yang ketiga, nah itu yang datanya masih sedang diolah karena memang bulan viral load tahun lalu itu kita di cover hanya 800 sekian. 700 sekian. 700 capai ya, 100% ya, Dok. 100% itu maksudnya jumlahnya. Tapi betul. Yang tersupresinya tidak 100%. Iya, tersupresinya tidak, karena kan pasti ada yang terdeteksi. Betul. Kita ini itu yang kita evaluasi lagi.
Kemudian kalau dilihat tahun lalu capaian target kita Viralud itu 60-70% pasien di klinik Trate sudah mendapatkan Viralud ya. Baik itu dari program bulan Viralud, dari penelitian, kita ada penelitian proaktif yang sedang berjalan kurang lebih 300 pasien itu juga free Viralud setiap 6 bulan. Kemudian motivasi pasien-pasien yang BPJS. Jadi satu lagi, kita kalau pasiennya punya BPJS nggak diberikan program gratis. Terus di cover ke BPJS. Samuhun. Jadi dimotivasi bagernya soleh sok BPJS nah aja nu dipake supaya jatah kamu bisa dibagi ke teman yang lain gitu. Subsidi silang. Kudu berstrategi ya teh. Jadi ibaratnya kalau target yang dikasih T290, kita capaiannya mungkin bisa 2 kali lipatnya karena dengan penelitian dan BPJS tadi. Kudu pinter-pinter nyusun strategi. Strateginya top markotop. Kata-kata beberapa orang top markotop sebenarnya. Siap dok. Ya, jadi dari obrolan hari ini memang betapa pentingnya ya dok teman-teman ODA begitu yang tadi sudah mendapatkan ARV untuk juga mengetes Viraludnya sehingga juga tersupresi betul ya dok dan tentu ini potensi tidak menularkan ke pasangannya betul ya dok ya. Betul kan ada di jurnalnya itu bilangnya tuh undetectable equal dengan untransmitted. Tapi itu seperti itu ya dok. Tapi bukan berarti nanti udah tidak terdeteksi sembarangan nggak juga ya. Ada resiko penularan infeksi menular seksual, penyakit menular seksual. Cuman artinya kalau sudah undetectable, kalau misalnya ibu nih pengen hamil, udah bisa lahir normal gitu ya. Nggak harus SC ya dok ya. Terus kalau misalnya virusnya sudah tidak terdeteksi juga, biasanya sejalan dengan quality of life-nya juga, pasti stamina-nya juga bagus. Jadi artinya pentingnya untuk memonitor pengobatan dia dengan Viralud itu benar-benar yang menjadi tujuan utama lah pengobatan. Jadi makanya saya sampaikan ke teman-teman kalaupun misalnya program gratis nggak ada, sok dihitung bulan teh aya 12 ya. Kalau di sini biaya tuh 540. Kalau di RSAS kalau umum ya 560. Jadi kalau misalnya setahun nabung 50.000 tuh udah bisa. Sebulan 50.000 teh udah bisa buat Viralud setahun harusnya gitu ya. Mungkin untuk ODA kalau memang punya motivasi yang kuat 50.000 sebulan saya yakin pasti bisa. Jadi artinya kalaupun nggak ada program bulan Viralud bisa mengupayakan hal tersebut itu satu. Kedua betul memang Viralud itu sebagai gold standar untuk monitor. Tapi kalaupun enggak juga kita bisa periksakan CD4 ya. Cuman sayangnya CD4 teh alat di RSAS lagi rusak, jadi harus ke lab swasta dan awis. Betty harganya jeng Viralud gitu. Betty beda tipis dong. Jadi mending yang mana dok? Seperti Viralud. Jadi gold standar nomor 1 Viralud. Kalau Viralud nggak bisa CD4. Kalau CD4 nggak bisa kita bisa TLC namanya. TLC itu total lymphocyte count ya. Kita periksa HB muhun. Itu kalau di sini biayanya 45.000 bayarnya. Atau kalau di puskesmas bisa lebih murah lagi dengan HB Sahli ya. Atau nggak mampu juga nih tiga-tiganya dengan klinis ketimbang berat badan ya. Jadi nggak ada istilah pasien tuh tidak dimonitor gitu. Jadi pasien tuh pasti dimonitor. Makanya saya sih selalu menyampaikan ke layanan kalau saya ngajar itu saya selalu bilang ke dokter-dokter kalau di layanannya pasiennya rutin datang atau usah rutin datang lah rutin ngambil ARV, tapi pasiennya anggar kene sakit. Ada apa? Ini tuh diapain di monitor tuh gitu. Karena monitornya kan Viralud, CD4, TLC sampai berat badan loh. Yang 4 itu. Maksudnya tidak masa nggak ngedetek gitu kan gitu. Jadi artinya saya bilang ini nanti jadi layanannya jadi tukang obat, jadi tukang resep gitu ya. Karena apa memang kalau saya lihat ya pasien-pasien kami di sini 90 di atas 90% nggak ada komplain loh. Dok saya sehat, berat badan saya malah badan saya lebih fit dari sebelum saya terdiagnosa. Jadi memang perlu keyakinan ya bahwa memang saya terinfeksi, saya harus rutin minum obat dan itu juga mungkin yang perlu dikuatkan di counseling adherence gitu ya.
gimana caranya mereka tetap sustain, return to care-nya tetap dikuatkan agar pada saat pemeriksaan viral load-nya tetap tersupresi. Gitu. Begitu ya. Saya sampai tidak bisa berubah-ubah. Baik, jadi memang ini untuk seluruh Jawa Barat ya dok ya, tadi yang dokter sampaikan kita ada 27 kabupaten kota, jadi tidak hanya di kota Bandung saja ya dok ya. Jadi bagi teman-teman barangkali nanti yang tadi penjelasan dari dokter Mary yang sangat komprehensif tadi juga menjadi bekal teman-teman ya dok, untuk teman-teman ODA terutama yang sudah terapi ARV, memeriksakan viral load-nya, terutama memanfaatkan bulan viral load ini dengan semaksimal mungkin begitu. Baik, saya Linda Yuliantini, pengelola program dari KPA Provinsi Jawa Barat, ditemani dengan Dr. Mary Lestari dari sebagai sekretaris tim penanggulangan HIV/AIDS, dok, dan juga kalau di SK sih penanggung jawab klinik. Oh iya, yang bertanggung jawabnya justru beliau ini langsung gitu ya. Alhamdulillah, atur nuhun dok sudah berkenan ini memberikan apa ya, kita ngobrol secara santai. Sampai jumpa di waktu makan siang berikutnya. Salam one team, one spirit. Terima kasih.